Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengamatan kami mengenai aplikasi pada penggunaan AI pada aplikasi yang bernama Kejar Cita. Untuk anggotanya sendiri ada saya Kansa Septin Hairunisa, kemudian ada Muhammad Fahri Firdausi, selanjutnya ada Muhammad Rizky Ramadan, dan juga, Melia Solihah. Berikut adalah pengamatan kami pada aplikasi Kejar Cita yang menggunakan AI jenis Automatic Assessment. Next. Baik, ini untuk anggota kelompoknya dan yang pertama kita akan lanjut, untuk menjelaskan gambaran pertama apa itu kejarcita.id atau aplikasi yang kita, mmm, amati. Kejar Cita adalah platform pendidikan modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, AI ini digunakan untuk mengadaptasi materi ajar sesuai dengan kebutuhan individual siswa, kemudian memberikan umpan balik dan juga mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Nah, AI pada aplikasi ini juga salah satunya bertugas untuk membantu dalam analisis data, serta memahami pola pembelajaran, memprediksi kebutuhan materi, dan juga meningkatkan efisiensi dalam menyediakan konten, berkualitas. Kemudian AI pada aplikasi ini juga memberikan dampak positif pada efektivitas dan personalisasi pendidikan yang ditawarkan oleh Kejar Cita. Kemudian adapun fitur-fitur pada aplikasi ini yaitu next. Oke, berikut adalah fitur-fitur yang tersedia pada kejarcita.id, yaitu terdapat puluhan ribu bank soal, kemudian fitur rangkuman materi, diskusi interaktif, kuis online, dan juga konten materi pembelajaran yang menarik. Pada fitur-fitur ini kami meng-highlight yaitu kuis online karena sesuai dengan penggunaan AI assessment. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh, rekan saya yang lain, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Hansa. Sekarang itu adalah bagian ini ya, penggunaan aplikasinya. Oke, baik. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Kejar Cita ini. Oke, baik. Saya coba share screen dulu. Hmm. Baik, di sini sudah ada terlihat di layar aplikasi dari Kejar Cita ini. Saya membuka aplikasi ini di website. Tinggal ketik aja di website itu kejarcita.id, nanti akan keluar halaman seperti ini. Nah, jika eh, belum memiliki akun, maka bisa klik di daftar. Karena saya sudah punya akun, jadi saya akan klik masuk langsung. Dan setelah masuk, nanti di sana akan ada tampilan untuk ID, username, dan password. Di sini saya sudah otomatis masuk.
Nah, lalu setelah kita memiliki akun, ID, dan password untuk bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Kejar Cita ini, kita bisa lihat langsung kita disuguhkan di sini, ditawarkan ingin mengerjakan apa. Di sini saya waktu daftar itu ada pilihannya, ada menjadi guru atau menjadi siswa. Nah, di situ saya memilih untuk menjadi guru di sini itu. Karena yang akan saya coba di aplikasi ini adalah bagaimana cara membuat soal ataupun kuis dari aplikasi Kejar Cita ini. Nah, dari yang ditawarkan ini, saya sekarang akan mencoba untuk membuat soal dari aplikasi Kejar Cita ini. Sebenarnya banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Seperti ini, Bang, soal ini sudah banyak ribuan soal jika dimuat semuanya itu yang sudah tersedia gitu dari berbagai macam mata pelajaran. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba untuk membuat soal. Jika lihat di halaman ini, kita bisa lihat ada eh, tampilan seperti ini, dievaluasi, ada bank soal, ada soal saya. Nah, dalam bank soal ini ada buat soal, bisa esai, pilihan ganda, ataupun embed. Buat ujian juga bisa. Ada ujian yang direkomendasikan dari tim kerja Cita, acak oleh sistem soal-soalnya dari soal yang sudah dirilis oleh teman-teman guru di sini. Ini dibuat oleh, tuh ada namanya, dibuat oleh Lailatus, diperbarui oleh Halimah, dan lain-lain. Itu bisa kita membuat ujian rekomendasi dari tim ini. Ada yang bisa diacak, ada yang bisa kita pilih sendiri soalnya. Jika dibuat soal ini ada esai pilihan ganda. Nah, di sini nanti soalnya akan muncul di sini. Karena saya belum pernah membuat soal, di sini belum ada, tidak ditemukan pertanyaan. Maka dari itu, sekarang kita akan coba untuk membuat soal. Kita coba yang pilihan ganda. Kita akan coba membuat satu contoh soal untuk kuis online yang nantinya akan bisa diakses oleh siswa. Karena jika membuat banyak soal, mungkin akan mengurus banyak waktu, kita coba di sini untuk membuat satu. Kita coba untuk kelas 7 saja. Di sini ada pilihan, ada berbagai macam pilihan mata pelajaran yang ditawarkan. Karena di sini saya sekarang akan mencoba mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk topiknya itu kita coba expressing time ya. Di sini juga ada level kognitifnya, kita bisa milih untuk deskripsinya, mau level kognitifnya itu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, dan lain-lain. Di sini kita coba mengetahui. Oke, untuk soalnya expressing time, saya akan coba buat satu soal. Di sini ditawarkan 4 pilihan jawaban. Saya belum mencoba ini bisa buat 3 atau lebih, tapi di sini hanya ada 3. Sepertinya bisa dihapus. Oh, nggak bisa. Jadi ada 4 di sini untuk pilihan jawabannya. Saya akan coba membuat soal. Soalnya, eh bentar. Oke, Passing time jika jam menunjukkan pukul 03.30 atau maaf 03.30, cara yang benar untuk menyatakan waktu tersebut dalam bahasa Inggris adalah, nah ini soalnya, lalu di pilihan jawabannya itu kita bisa berikan pilihan dan satu jawaban yang benar. 3 jawaban salah dan satu jawaban yang benar. 3 and
30. Untuk yang pertama, half past 3. Yang pastinya soal-soal ini adalah hasil evaluasi dari pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Dan yang terakhir, nah untuk jawabannya sendiri, kita bisa pilih di sini di kanan ini ada 4 kolom jawaban benar. Kita pilih salah satu jawaban mana yang benar. Nah untuk pertanyaan ini itu sudah saya siapkan sebelumnya. Jawaban yang benar itu adalah ini, yang C. Nah, lalu kita bisa simpan. Kalau kita pencet simpan yang lanjut ini, kita tekan simpan yang lanjut ini, pertanyaan dan jawaban ini akan tersimpan dan kita lanjut membuat soal. Tapi karena kita akan mencontohkan hanya membuat satu soal, kita langsung tekan simpan saja di sini. Maka nantinya dia akan muncul di kolom yang tadi itu, yang soal saya. Nah ini. Nah, di akun guru saya ini sekarang di Kejar Cita, saya memiliki satu soal yang bisa dipublish untuk diakses oleh semua yang menggunakan aplikasi ini. Tapi karena sekarang di sini saya privat dan ini ada nomornya nih, ada nomor soal. Ini nomor soal yang saya buat tadi ini, dibuat oleh saya sendiri. Kelasnya ada keterangannya, kurikulumnya ada keterangannya, mata pelajaran, materinya itu ada. Dan jika ini dilanjutkan, soal-soal lainnya itu banyak. Kalau mau buat itu bisa sampai banyak ke bawah gitu. Kayak tadi di bank soal. Dan ini akan masuk ke bank soal juga. Di bank soal itu kan ada, kita klik bank soal. Nah ini soal saya tadi di bank soal ada. Tapi untuk sekarang masih di privat dan belum dibuka untuk diakses, dipublish untuk semua orang. Sekarang kita coba apakah bisa dipublish. Itu harus menggunakan premium. Coba apakah bisa dipublish. Sepertinya belum bisa ya. Oh bisa ini di-share untuk diakses bisa oleh siswa itu nantinya. Begitu. Itu salah satu fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Kejar Cita. Kita kembali ke PPT. Oke, sekian tutorial yang saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke pemaparan selanjutnya oleh kawan saya yang lain. Silakan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Fahri penjelasannya. Nah, jadi teman-teman di penggunaan aplikasi Kejar Cita ini di-share ke siswanya itu berbentuk link dan bisa diakses, kemudian nanti bisa kita periksa secara otomatis gitu. Jadi nggak harus dicek satu-satu karena tadi sudah ada fitur untuk memilih jawaban yang benar mana, jadi kita akan otomatis tahu jawaban yang benar mana, yang salah mana. Selanjutnya dilanjutkan pada materi penerapan AI pada aplikasi Kejar Cita yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan AI pada aplikasi Kejar Cita. Jadi pada aplikasi Kejar Cita ini, AI yang digunakan yaitu Automatic Assessment atau penilaian otomatis. Nah, pada aplikasi ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang terstruktur dan aturan untuk menilai atau mengevaluasi secara otomatis. Ini sesuai dengan konsep AI yang mana merupakan sistem berbasis pengetahuan dan sistem berbasis aturan. Next. Nah, juga ada beberapa komponen pada automatic assessment yang diantaranya itu ada pengetahuan atau knowledge, ada aturan evaluasi atau evaluation rules, data input or input data, feedback atau output. Pada pengetahuan di sini
mengandalkan basis pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya, dan juga pada aturan evaluasi itu ada beberapa kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas atau performa suatu entitas. Jadi persoalnya itu ada aturannya, dan juga ada data input. Jadi data yang akan dinilai atau dievaluasi itu masuk sebagai input kepada sistemnya. Dan juga ada feedback atau output. Hasil penilaian ataupun umpan balik ini dihasilkan sebagai outputnya. Jadi hasil dari automatic assessment ini nanti ada feedbacknya atau output. Next. Nah, pada aplikasi Kejar Cita ini juga menerapkan konsep searching dan reasoning yang mana ada pada AI. Nah, menilik lagi lebih dalam, aplikasi Kejar Cita ini menggunakan konsep searching dan reasoning pada penerapan AI dalam aplikasi. Next. Nah, untuk konsep pencarian atau searching tersebut, itu terjadi ketika sistem mencari jawaban yang benar atau solusi yang tepat dalam ruang pencarian yang mungkin besar. Misalnya jika sistem sedang menilai jawaban siswa terhadap pertanyaan pilihan ganda, pencarian dapat dilakukan melalui opsi jawaban untuk mencocokkan jawaban siswa dengan jawaban yang benar. Dan juga untuk pada penalaran atau reasoning, penalaran melibatkan kemampuan sistem untuk mengambil keputusan atau menyimpulkan berdasarkan aturan logika atau pengetahuan yang dimilikinya. Juga penalaran digunakan untuk mengevaluasi kebenaran jawaban atau kualitas kinerja berdasarkan aturan atau kriteria evaluasi yang telah ditentukan. Contohnya, sistem dapat menggunakan penalaran untuk menentukan apakah jawaban siswa sesuai dengan aturan penulisan tata bahasa atau logika tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Iki yang telah menjelaskan bagaimana penerapan AI pada aplikasi Kejar Cita. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada aplikasi Kejar Cita. Kepada Melia Soliha, dipersilakan. Oke, terima kasih Hansa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Kejar Cita. Yang pertama yaitu kelebihannya. Poin pertamanya yaitu pembelajaran lebih menyenangkan karena terdapat video yang interaktif. Jadi di Kejar Cita ini, selain adanya soal, terdapat video-video, terdapat soal yang dibentuk seperti video agar menarik perhatian siswa. Jadi kayak siswanya tuh gak bosen buat belajar Kejar Cita. Terus poin keduanya yaitu terdapat fitur rangkuman dari berbagai materi sehingga dapat memudahkan pengguna. Jadi kayak yang udah dijelasin tadi sama Pak Hari, kalau kita mau nyari materi itu kita tinggal cari keywordnya aja. Misal kita mau nyari materi bahasa Indonesia, kita tinggal ketik aja materi bahasa Indonesia, pasti bakalan langsung keluar di Kejar Cita. Terus poin ketiganya, dapat berdiskusi langsung dengan tutor yang kompeten dalam bidang yang diperlukan. Jadi di Kejar Cita ini bukan cuma kita doang yang nyari materi terus kita belajar sendiri, tapi kita juga bisa gimana ya, kayak langsung konsultasi gitu sama guru-guru yang ada di Kejar Cita gitu biar lebih paham. Terus poin yang terakhirnya, terdapat banyak bank soal untuk latihan siswa untuk melatih pola pikir. Kayak yang udah Pak Hari tadi kasih lihat, itu tuh banyak banget ya soal yang ada di Kejar Cita. Jadi kita tuh bisa milih nih, bisa pilih-pilih buat diisi, buat latihan kita sendiri gitu. Nah, sedangkan kekurangannya buat Kejar Cita tuh yang pertama, jika harus mengakses lebih harus beralih ke fitur premium. Jadi bisa dibilang Kejar Cita ini belum sepenuhnya aksesnya full gratis ya, jadi kayak masih terbatas. Otomatis kayak benefitnya
akses premium sama reguler pasti beda. Terus poin yang kedua, perlu pengawasan ekstra dalam penggunaan aplikasi belajar. Kalau tidak, target pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi kalau penggunaan aplikasi Kejar Cita ini cuma kayak buat nyontek atau buat hal yang lainnya itu jadi salah ya gitu. Jadi perlu pengawasan yang lebih. Terus yang terakhir tuh pengguna menjadi ketergantungan internet karena aplikasi Kejar Cita membutuhkan akses internet untuk menjalankan aplikasinya agar tetap terhubung. Jadi kalau gak ada internet kita gak bisa mengakses aplikasi Kejar Cita. Mungkin dari saya cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Melia. Demikianlah pengamatan analisis kami pada penerapan AI di aplikasi Kejar Cita. Pun dengan kelebihan dan kekurangannya. Semoga materi yang kita analisis dapat bermanfaat untuk hari-hari ke depan. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.